kadzabun, mereka para pendusta. Jadi tidak bisa diterima begitu saja ucapan mereka. Namun ini adalah gejala yang perlu perhatian agar jangan sampai banyak korban-korban dari kaum muslimin yang ikut ajaran mereka. Makanya di sini kita ingin menyampaikan kepada kaum muslimin tentang bahaya kelompok Asyiah Ar-Rafidhah qatalahumullah yang semakin hari semakin merajalela. Kalau orang sini mengatakan semakin ngelama, semakin keras kepala dan ingin menunjukkan keberadaan mereka di negeri kita ini. Jadi kalau ada yang nggak terima misalnya bahwasanya Syiah di Indonesia itu nggak sama dengan di luar negeri dan sebagainya, maka kita punya pegangan resmi dari dua instansi negara. Yang pertama dari MUI pusat dan yang kedua dari BIN, yaitu muqaddimah yang ingin kita sampaikan. Sekarang kita pegang buku yang kita sudah bagikan. Berkaitan dengan buku ini, seperti yang biasa mungkin kita sampaikan, biasanya kita ini kalau mau mengkaji sebuah buku kita ingin untuk membacakan biografinya pengarang Namun qadarullah sampai sekarang ini belum kita dapati biografi beliau Namun insyaallah yang dari Bangil atau yang sudah sepuh insyaallah tidak asing lagi dengan nama pengarang buku ini, yaitu Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimallahu taala, yang beliau meninggal dunia pada tahun 1995. Hampir 20 tahun meninggalnya beliau rahimallahu taala. Insyaallah kalau kita dapatkan biografi beliau lebih perinci lagi, insyaallah akan kita bacakan nanti di pertengahan kajian-kajian kita. Cuma intinya beliau meninggal dunia pada tahun 1995. Adapun mengapa kita memilih buku ini? Yang pertama, seperti yang kita katakan, banyak keistimewaannya. Yang pertama tadi bahwasanya beliau langsung berhadapan dengan tokoh Syiah di Jawa Timur khususnya, yaitu Husain Al-Habsyi yang sudah ma'ruf bahwasanya dia adalah tokohnya Asyiah Ar-Rafidhah di negeri kita ini pasca revolusi Iran. Gencar-gencarnya Syiah mendakwakan ajaran sesat mereka pada tahun sekitar itu 1979 setelah pasca revolusi Iran. Dan di antara tokoh agama yang gencar untuk menghadapi kelompok Syiah Rafidhah pada waktu itu adalah Al-Ustaz Muhammad bin Abdullah rahimahullah ta'ala. Beliau mengerahkan semua yang beliau miliki, dari ilmu beliau, dari harta beliau. Bahkan kita juga memperoleh informasi beliau mengarang buku ini dengan dicetak oleh beliau sendiri dengan uang beliau sendiri, dan beliau yang menyebarkan juga sendiri. Jadi Masya Allah beliau minal mujahidin dalam memerangi kelompok Asyiah Rafidhah bil amwal wal anfus wal al-alsun, dengan harta beliau, dengan jiwa beliau, dan dengan harta beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik kepada beliau rahimallahu taala. Itu yang pertama, bahwasanya beliau langsung menghadapi kelompok atau dedengkot Syiah yang ada di tempat beliau langsung. Jadi bukan sekedar khayalan begitu saja beliau mengarang buku ini, namun beliau mendapatkan fakta tentang kelompok Syiah Rafidhah tersebut di hadapan beliau. Karena seperti yang kita katakan tadi, dedengkotnya Syiah pada waktu itu Husain Habsyi tetangga beliau. Mungkin bisa yang tinggal di Bangil yang mungkin tahu bagaimana keadaan di sana. Kemudian yang kedua, keistimewaan buku ini bahwasanya buku ini dikarang dengan dua bahasa, dengan bahasa Arab dan dengan bahasa Indonesia. Ini termasuk yang nawadir, yang sangat jarang seorang pengarang mengarang dengan dua bahasa, terutama dalam urusan din, dengan bahasa Arab dan dua bahasa Arabnya Masya Allah. Kita sebetulnya nggak sanggup untuk membaca buku ini karena bahasa Arab kita sangat jauh dengan pengarang di sini. Meskipun beliau tinggal di negeri kita, meskipun beliau dengar-dengarnya lahirnya di Yaman sana, sampai usia 6 atau 7 tahun beliau baru ke Indonesia. Namun Masya Allah bahasa Arabnya beliau masih kental dan sangat indah, dan beliau juga yang menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Mungkin susah didapatkan buku seperti ini.
ada bahasa Arab dan bahasa Indonesia, dua-duanya ditulis oleh satu pengarang. Ya, bahasa Arabnya Masya Allah, bahasa Indonesia juga Masya Allah. Ini diantara apa? Ketertarikan ana pribadi untuk membacakan ini di hadapan antum. Dan ana alhamdulillah sejak SMA dahulu sudah waktu awal kali mendapatkan buku ini sangat amat tertarik. Dan makanya ketika sekarang lagi hangat-hangatnya Syiah muncul, Ar-Rafidhah lagi bergentayangan, kita ingin untuk apa? Sama-sama bagi-bagi isi buku tersebut yang sangat amat menarik. Kemudian yang bisa dikatakan keistimewaan buku beliau ini, bahwasanya beliau ketika membantah kelompok Syiah Rafidhah itu dari referensi mereka sendiri. Bahkan kita juga dapat informasi beliau ketika waktu itu awal-awal Syiah Rafidhah muncul, itu sangat susah mendapatkan referensi kelompok Syiah Rafidhah karena mereka masih pakai taqiyah. Kalau sekarang mereka sudah menghilangkan taqiyah karena mereka merasa sudah besar kuat, maka bisa di-download dalam internet buku-buku mereka seperti Al-Kafi yang merupakan Sahih Bukhari-nya mereka, itu bisa di-download, bisa diambil di internet. Dan buku-buku Syiah yang mungkin puluhan jilid bisa di-download dengan mudah. Kalau dahulu pada zaman beliau itu susah payah beliau mendapatkan buku-buku tersebut dan menghabiskan mungkin bisa dikatakan ratusan juta membeli buku-buku referensi kelompok Syiah Rafidhah. Qatalahumullah. Dan itu kemudian setelah itu beliau kaji dan beliau bantah kelompok Syiah Rafidhah dari referensi buku